Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali memperbanyak syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang tak putus-putusnya Allah berikan kepada kita, yang mana di setiap hela nafas yang kita hembuskan, di setiap denyut nadi yang berdetak, maka di situ selalu ada nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Dan sungguhnya banyak dari nikmat yang luput untuk kita syukuri, untuk kita kenang. Dan begitulah Allah Jalla wa'ala telah menyampaikan kepada kita bahwasanya wa qalilun min ibadiyas syakur, karena sangat sungguh sedikit sekali di antara kita ini hamba-hamba yang pandai bersyukur. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah mengampuni kita atas kealpaan kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling agung ketika Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita hidayah, menganugerahkan kepada kita taufik untuk beribadah, untuk menuntut ilmu agama. Dan ini perkara yang mahal sekali yang dilihat oleh para ulama kita ketika hal itu Allah berikan kepada seorang hamba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di tempat yang mulia ini, di masjid yang barokah ini, kita juga memohon dan meminta kepada Allah, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari segala macam dampak dan bentuk ilmu yang tidak bermanfaat, baik dari hati yang tidak bisa khusyuk dalam beribadah, hati yang tidak bisa khusyuk dalam berdoa, dalam berzikir, dalam bermajlis ilmu, dan hati dan jiwa yang tidak selalu puas dengan ambisi-ambisi dunia. Yang ini rangkaian dari doa Nabi kita SAW ketika beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa-doa yang tidak diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita juga meminta kepada Allah, memohon kepadanya agar semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita dimanapun mereka berada, terutama di bumi Syam, di tanah Gaza, Palestina, yang hingga detik ini pun tak henti-hentinya mereka bersabar dan memegang teguh keimanan tersebut. Maka semoga Allah berikan keteguhan dan kesabaran kepada mereka yang kita banyak tak berdaya untuk berbuat kecuali senantiasa diingatkan dan mendoakan orang-orang beriman tersebut. Dan orang-orang beriman itu bersaudara. Apabila satu dari mereka merasakan sakit dan kesulitan, maka mereka merasakannya juga. Tapi ketika rasa sakit itu tidak mereka rasakan, maka kita yang sakit, kita yang sedang sakit. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dan kita meminta kepada Allah pula, selain semoga Allah mudahkan saudara-saudari kita dimanapun berada,
yang sedang sakit, yang sedang terlilit keuangan, finansial, hutang, semua Allah lapangkan. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Dan tak lupa pula kita senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin, agar semoga senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah, agar memberikan keputusan yang terbaik bagi Islam, bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita menyanjung dan memuji Allah, meminta dan berdoa kepadanya, tak bosan-bosannya juga kita bersalawat kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini senantiasa teraturkan dan tersampaikan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa cinta kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bukan hanya di momentum, bukan hanya di seremonial dalam mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, karena 14 abad yang lalu beliau sudah memberikan tauladan kepada kita bagaimana beliau mencintai umatnya. Maka sambutlah cinta tersebut dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ikuti petunjuknya secara totalitas. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali melanjutkan dalam pembahasan kajian kitab karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Dan kita memasuki bab yang ketujuh, yaitu adab terhadap karib kerabat serta terhadap tetangga dan masyarakat. Penulis di sini rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab yang ketujuh adalah adab terhadap karib kerabat serta terhadap tetangga dan masyarakat. Di halaman ke-99 penulis rahimahullah menyebutkan di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya adalah yang pertama, mengetahui hak-hak kekerabatan, yaitu kewajiban menyambung tali silaturahim dan tidak boleh memutuskannya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, di antara adab yang pertama seorang penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya adalah dia mengetahui hak-hak kekerabatan, yaitu kewajiban menyambung tali silaturahim dan tidak boleh dia putuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka, senang dan bahagia diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan bagi siapapun yang menyambung tali silaturahim. Hadis ini menjadi dalil, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, balasan dan pahala bagi siapapun menyambung tali silaturahim. Dan balasan itu berupa dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki sebagai ganjaran atas kebaikannya tersebut. Dan hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, yaitu hadis yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajal dan rezeki manusia saat dia berada di dalam kandungan. Seakan secara kontekstual hadis ini bertentangan, seakan. Tapi kata para ulama termasuk Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tentang penetapan ajal dan penetapan rezeki ketika manusia itu masih berada di rahim ibunya. Kenapa? Karena kata Syekh Shalih Fauzan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebab-sebab tertentu untuk umur itu jadi panjang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebab-sebab tertentu untuk umur itu panjang dan rezeki itu lapang. Allah dengan kemahabesarannya mampu menjadikan sebab umur itu panjang dan rezeki itu lapang, baik secara angka, kuantitas ataupun kualitas dari umur dan rezeki tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa
berbuat baik, menyambung silaturahim adalah penyebab umur orang itu panjang dan lapang rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu dan penentu takdir, dan dialah Allah penyebab segala sebab-sebab dalam kehidupan ini terjadi. Karena kata Syekh Shalih Fauzan, betapa banyak di kehidupan ini hal yang telah Allah takdirkan, yang diikat dan diatur berdasarkan sebab-sebab, dan jika sebab itu terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalangnya, maka akibatnya akan terjadi. Dan itulah semua ketetapan dan takdir serta balasan dari Allah, terutama dalam hadis ini bagi orang yang menjaga tali silaturahim. Keutamaannya, balasannya adalah Allah panjangkan umurnya dan Allah lapangkan rezekinya, baik entah itu kata para ulama secara angka, kuantitas, ataupun secara kualitas. Sebagaimana panjangnya umur Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Umur beliau mungkin gak sepanjang kita yang sudah tua, tapi namanya senantiasa disebut, menunjukkan panjang umurnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sangat berkualitas sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan menukilkan sabda Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman yang disebutkan Nabi kita SAW. Memang ancaman ini bukan menyebutkan bahwa orang yang memutus silaturahim akan kekal selama-lamanya dalam neraka, tidak. Tapi hadis ini kata para ulama, maksudnya adalah annahu la yadkhuluha fi awwalil amri ma'as sabiqin. Yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dahuluan. Itu sebuah kerugian besar jamaah rahimakumullah. Orang ngantri saja, orang kaya antriannya lebih lama daripada orang miskin. Antara Ansor dan Muhajirin lebih lama Ansor daripada Muhajirin antriannya menuju surga Allah. Maka orang yang memutus silaturahim diancam dengan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga di waktu-waktu awal. Tidak akan masuk surga dibersamai dengan orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, salihin. Ini kerugian. Maka jangan putus silaturahim. Enggak ada ceritanya penuntut ilmu itu putus silaturahim, apalagi kepada ayah dan ibunya, waliyadzubillah. Nah, kita sudah bahas masalah ini. Maka jangan putus silaturahim. Anda akan sangat rugi dan sangat rugi. Dan dia kata para ulama, bal yu'aqabu bi ta'akhurihil qadar alladhi yuriduhu Allah taala. Dia akan diakhirkan, akan ditunda, dan dia akan dihukum terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dosa memutus silaturahimnya tersebut. Itu yang pertama disampaikan penulis. Seorang penuntut ilmu adabnya terhadap karib kerabatnya. Kemudian yang kedua penulis menyampaikan rahimahullah adalah mengunjungi mereka, memberikan hadiah, berkata yang baik, dan berwajah ceria ketika mengunjungi dan bertemu mereka. Kunjungi mereka, kasih hadiah, berkata yang baik, berwajahlah yang ceria ketika mengunjungi dan bertemu dengan mereka. Makanya para ulama jamaah rahimakumullah ketika menjelaskan permasalahan memutus silaturahim, mereka mengatakan bahwa wa huwal ladzi yaqta'u rahimahu bil hajri lahum wal mu'adah ma'a man'ihim iyyahum ma'rufa wa ma'unatah. Orang yang memutus silaturahim itu adalah orang yang memutus hubungan dengan kerabatnya dengan cara didiamkan kerabatnya tersebut. Apalagi yang paling dekat jelas ayah dan ibu. Kalau dia diamkan ayah dan ibunya, waliyadzubillah, ini bukan hanya memutus silaturahim, ini durhaka sama orang tua. Ya. Dan dia musuhi mu'adah, dia musuhi karib kerabatnya itu yang Allah perintahkan suruh sambung. Dia musuhi kerabatnya tersebut dan dia tidak berikan perkara yang ma'ruf atau dia halangi untuk
karib kerabatnya itu mendapatkan perkara yang baik, bantuan yang padahal mereka butuhkan. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana sedekah terbaik itu kemana gitu. Ya, ini yang kedua, kunjungi mereka, berikan hadiah, berkata yang baik, berwajah ceria kata penulis ketika mengunjungi dan bertemu dengan karib kerabat tersebut. Kemudian yang ketiga, penulis rahimahullah menyebutkan ada penuntut ilmu terhadap karib kerabat adalah membantu kebutuhan mereka. Perhatikan, bantu kebutuhan mereka dan bersedekah kepada mereka yang fakir. Karib kerabat jemaah, ayah, ibu, saudaranya ayah, saudaranya ibu, saudarinya ayah, saudarinya ibu, nenek, kakek, dato, nenek kita, karib kerabat. Itu yang harus disambung. Bantu kebutuhan mereka, bersedekah kepada mereka yang fakir. Karena kata penulis rahimahullah, dengannya seorang penuntut ilmu mendapat dua ganjaran. Jamaah, penulis ini dalam pemahamannya, beliau rahimahullah dalam pahamnya, karena beliau paham bahwa tidak semua karib kerabat kita itu baik. Gak semua karib kerabat kita itu baik. Mungkin ibu bapaknya baik, tapi belum tentu saudara saudari ibu bapaknya itu baik. Mungkin saudari saudari bapaknya itu baik, belum tentu kakek neneknya belah ayahnya itu baik, kakek neneknya belah ibunya baik. Sulit. Bagaimana? Apalagi mereka fakir. Kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka, dan penuntut ilmu akan mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran pertama adalah ganjaran bersedekah, ganjaran yang kedua adalah menyambung kekerabatan. Pernyataan penulis ini rahimahullah berlandaskan dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzil qarabati isnatani. Sedekah kepada orang miskin itu dinilai satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat dapat 2 poin kata Nabi, yakni sedekah, yaitu nilai sedekah, yang kedua nilai menyambung kekerabatan. Sadaqatun wasilatun, dapat pahala sedekah, dapat pahala menyambung kekerabatan. Nah, ini disampaikan penulis kita, guru kita, orang tua kita rahimahullahu taala, bahwa beliau ingin mengajarkan, mendidik kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendorong umat ini untuk saling bantu kepada karib kerabat, jaga silaturahim, dan sedekah termasuk diantaranya. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan tadi siapa karib kerabat yang paling dekat yang kita betul-betul harus berbuat baik kepadanya. Kunjungi, berikan hadiah, berikan wajah yang ceria. Dan kalau Anda bersedekah, inilah sedekah yang terbaik. Kalau mereka fakir, bantu mereka. Apa yang bisa kita mampu bantu? Kalau kita juga nggak punya kemampuan, jangan lupa doakan mereka, kerabat tersebut, dan mereka lebih berhak. Dan inilah konsep prioritas dalam berbuat baik. Kadang jamaah rahimakumullah, mayoritas kita itu salah prioritas dalam berbuat baik. Salah, keliru dalam berbuat prioritas kebaikan tersebut. Memang orang yang berbuat baik kepada kita harus kita balas kebaikan itu, nggak salah, itu memang ajaran agama kita. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang nggak pernah baik sama kita. Ini sulit jemaah, sulit, demi Allah sulit. Tapi inilah ajaran agama kita, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun tidak dipungkiri ketika ada orang yang bukan kerabat kita, tapi dia sangat butuh pertolongan, butuh sedekah, butuh bantuan, nggak masalah kalau kita memang sudah menimbang untuk memberikan bantuan kepada yang bukan kerabat tersebut. Intinya Nabi kita itu mengajak kita, menganjurkan kita memperbanyak kebaikan. Yang pertama, yang prioritas kepada karib kerabat dalam segala bentuk dan bantuan. Dan ini juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada karib kerabat, bahwa bersedekah kepada mereka itu lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain yang bukan ada hubungan karib kerabat. Kemudian yang keempat, dan ini lebih sulit lagi kalau kita amalkan, dan tidak akan sulit kecuali Allah mudahkan bagi orang-orang yang Allah rahmati. Penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya ada penuntut ilmu terhadap karib kerabatnya. Yang keempat adalah bersabar. Bersabar atas apa? Atas gangguan mereka. Subhanallah.
bersabar atas gangguan mereka. Nggak kita pungkiri, nggak semua kerabat kita itu orang yang nggak rokokan misalnya. Nggak kita pungkiri, nggak semua kerabat kita itu orang yang nggak dengerin musik, artinya dia senang dengerin musik misalnya. Mungkin kita ketika berkunjung ke sana risih kita dengan bau asapnya, dengan sound horeknya di rumah misalnya begitu. Kan kayak enak banget kalau kita berkunjung ke rumahnya, speakernya gede banget ditaruh depan. Mau ngomong pun udah kayak teriak-teriak, padahal bukan walimahan misalnya. Pun kalau walimahan pun kita nggak nyaman kalau dalam kondisi demikian. Maka penulis rahimahullah menyampaikan sabar atas gangguan mereka. Kemudian beliau menyampaikan, melanjutkan, dan memaafkan kesalahan mereka. Subhanallah, ini level makin naik lagi jemaah. Maafkan kesalahan mereka. Dan karib kerabatlah yang paling berpotensi banyak buat salah. Apalagi ayah kita misalnya, ibu kita. Mungkin dulu mereka nggak berikan pendidikan terbaik buat kita. Mungkin sebagian kita nggak dapat pendidikan terbaik dari orang tua. Mungkin orang tuanya kasar, orang tuanya KDRT gitu ya, atau ninggalin dia ketika dia masih kecil. Nggak kita pungkiri, dinamika kehidupan kita itu bermacam-macam. Tapi mampukah Anda memaafkan kesalahan mereka tersebut? Apalagi posisinya ini ayah ataupun ibu, paman bibi, kakek nenek. Ini karib kerabat yang paling dekat, kita diperintahkan untuk sambung ya. Dan Rasul kita, dan bahkan kata penulis di sini rahimahullah, ketika ditanya tentang sedekah yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab, afdalus sadaqati ala dzirrahimil kashih. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama adalah sedekah pada kerabat yang kashih. Apa kashih di situ? Bukan kasih bahasa kita ya. Kaf alif shin ha. Kashih itu jamaah rahimakumullah jelaskan oleh para ulama, amma an ma'nahu fahuwa anna afdala ma yatasaddaqu bihil mar'u huwa ma yatasaddaqu bihi ala qaribihi alladhi yu'adihi wa yutmiru dzalika. Maknanya dari hadis ini kata para ulama adalah bahwa sedekah terbaik yang bisa diberikan seorang adalah sedekah kepada kerabatnya yang memusuhi dia. Subhanallah. Sedekah terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi dia. Musuh jemaah, bukan Real Madrid Barcelona lagi nih, keluarga. Itu klub sepak bola doang, udah klub lambangnya palang semua tuh. Ini kerabat jemaah, darah daging, ada hubungan kita sama dia, binti kita ke dia, ke mereka, terhubung tuh. Sedekah terbaik kata Nabi kita SAW adalah kepada kerabat yang kashih, yang dia musuhi kita. Yang dia kashih itu bukan hanya musuhi kata para ulama, tapi dia yu'adihi wa yutmiru dzalika. Dia menyimpan permusuhan di dalam hati tersebut. Allahu Akbar. Saya tanya, ada nggak saudara kerabat kayak gitu? Baik-baik semua, alhamdulillah. Baik semua aja, alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi kalau kadang kita dengar ada aja keluarga itu karib kerabat dimusuhi benar. Ya, disimpan itu permusuhan. Itu kashih kata para ulama. Bukan hanya sekedar dimusuhi. Kalau dimusuhi kan mungkin terang-terangan depan-depanan gitu ya. Ya. Tapi ini disimpan permusuhan itu dalam hatinya. Itu kashih. Ya. Lain kan sama kita kalau kita kasih bahasa kita. Peduli, sayang gitu loh. Maka ini jelasnya para ulama, dan inilah besarnya pahala bersedekah kepada karib kerabat yang mereka itu memusuhi kita, berbuat jahat kepada kita dan memendam permusuhan tersebut. Dan sampai-sampai para ulama menyatakan bahwa li'anna fi hadhihi sadaqah al-jama'a baina silatir rahimi wa targhimi syaitan. Kenapa sedekah ini dinilai sedekah yang paling afdal? Sedekah kepada karib kerabat dan mereka sangat kasih kepada kita. Ingat kasih ya, bukan kasih kepada kita. Kalau kerabat tuh kasih kepada kita nyaman. Ya.
kita nggak sedekah dia kita disedekahin sama dia, gitu kan ya. Itu kan kerabat yang kalau kasih sama kita, paham jemaah? Kasih bahasa Indonesia maksudnya. Kerabat yang kasih sama kita, ya diam-diam dibeliin kita mobil misal gitu. Kasih nggak gitu tuh? Untuk kasih banget tuh Ustaz gitu. Tapi kalau kasih, waduh, ya ban motor kita dibocorin sama dia, gitu kan. Genteng kita dilemparin sama dia. Itu benci banget dia sama kita tuh. Musuh sekali, memusuhi. Ini kerabat loh ya, belum bicara tetangga kita ini. Karena nanti setelahnya penulis akan menyampaikan ada penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Iya. Kenapa kata para ulama afdal sekali bersedekah kepada pihak-pihak yang seperti ini? Karena selain pahalanya menyambung silaturahim, karena ini juga termasuk targhimis syaitan, membuat setan itu jengkel. Membuat setan itu jengkel, marah dia, nggak senang dia ketika kita itu bisa bersikap seperti itu jamaah. Makanya dalam kamus lisanul Arab al-kashih itu dijelaskan maknanya adalah al-adu alladhi yutmiru adawatahu wa yatwi 'alaiha kashhahu ay batinahu. Ya, ini musuh yang menyembunyikan permusuhannya dalam hatinya, dipendam musuh banget dan memang memusuhi. Susah dia untuk maafkan, nggak senang dia. Ya. Maka itu adab yang keempat disampaikan penulis, sabar atas gangguan mereka, maafkan kesalahan mereka. Oh, ini levelnya luar biasa. Ini levelnya luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat adalah memperhatikan petunjuk Islam, kata penulis rahimahullah, dalam tingkatan prioritas menyambung kekerabatan. Nah, ini penting juga. Adab dalam penuntut ilmu kepada karib kerabatnya, perhatikan urutan tatanannya, siapa yang lebih prioritas dalam kita menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan. Yang pertama adalah ibu, karena dalam banyak riwayat dan kita sudah sampaikan, Nabi sebutkan ibu memiliki 3 kali lipat kedudukan daripada ayah. Iri bapak-bapak? Bapak-bapak iri apa enggak? Enggak iri, alhamdulillah, masya Allah. Mudah memaafkan bapak-bapak ini kepada istri-istrinya, ya Pak. Karena disebutin prioritas pertama nih ibu, ya ibu belakang gitu, atau calon ibu. Jadi yang prioritas ibu pertama, kemudian baru kita sebagai ayah, bapak, baru nenek. Di sini perlu menyampaikan, baru kakek, baru bibi, baru paman, kemudian yang terdekat dan yang terdekat, kata penulis rahimahullah. Perhatikan urutannya. Bagaimana hubungan kita sama ibu, kepada ayah, kepada nenek kita, kepada kakek kita. Di sini penulis tidak memperinci apakah kakek atau nenek sebelah ibu atau sebelah ayah. Jadi hukumnya sama saja, baik sebelah ayah ataupun sebelah ibu. Tapi neneknya dulu, ya, ibunya bapak kita ataupun ibunya ibu kita, baru kakek, baru bibi, baru paman, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Ya, entah itu bisa sepupu, gitu ya, anaknya paman kita, anaknya bibi kita, dan seterusnya. Dan ingat itu bukan mahram kalau di lawan jenis gitu ya. Baik-baik dia berduaan pula gitu kan. Ini repot nanti. Karena itu bukan mahram. Boleh dinikahi sepupu itu, yang perempuan gitu ya, maksudnya. Itu 5 poin yang disampaikan penulis tentang adab penuntut ilmu terhadap karib kerabat. Kemudian yang selanjutnya adalah adab penuntut ilmu terhadap tetangga dan masyarakat. Lebih luas lagi. Yang pertama, kata penulis rahimahullah, mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Penulis menukilkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Di sana Allah menyebutkan tentang tauhid, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan suatu apapun. Allah sebutkan berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada wabidil qurba wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Kemudian barulah yang dimasukkan di sini wal jaridil qurba wal jaril junubi, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Apa maksudnya ini? Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Banyak penafsiran para ulama, di antaranya adalah yang dimasukkan tetangga yang dekat itu adalah rumahnya yang nempel sama rumah kita. Ya. Kalau serumah Pak Ustadz katanya,
Ya bukan tetangga, itu serumah. Kalau udah nempel apalagi rumah kontrakan, couple gitu, itu tangga banget dah itu ya. Nempel dindingnya dengan dinding kita. Sebagian ulama menafsirkan yang dekat itu adalah yang kalau sholat jamaah barengan satu masjid. Nah gitu loh. Jadi yang sepanjang Danau Sentarum ini kalau sholatnya ke Masjid Maulidiyah, tetangga dekat itu. Dari ujung ke ujung misalnya. Karena saya lihat jamaah Maulidiyah ini Masya Allah, ada yang dari Ampera gitu, dari ujung Danau Sentarum. Kayak Dr. Wahidin ada juga deh. Kayak ada dari Dr. Stomo deh, ada nggak? Terus Stomo ke sini gitu loh. Tetangga dekat seperti itu. Dekat deh jadi tetangga gitu loh. Di antara penafsiran para ulama. Kemudian di antara mana tangga terdekat itu adalah warga yang tinggal satu kampung atau batasan kita seperti dusun atau lurah gitu ya. Ini kelurahan Sungai Jawi ya. Nah, berarti kalau ada kelurahan Palima nggak dekat berarti. Nah ini di antara penjelasan para ulama. Dan penjelasan yang lainnya adalah warga satu kota. Oh, subhanallah, sekota Pontianak, saudara gitu ya. Ya saudara. Dan memang orang Pontianak kalau udah keluar ketemu sesama rasanya kayak tetangga kita dekat. Dan begitulah kadang setiap orang dari daerah kalau ketemu satu dengan yang lainnya. Dan sebagian ulama menafsirkan 40 rumah dari setiap penjuru arah rumah kita. Nah silakan hitung masing-masing. Rumah kita satu, depannya dua, depannya tiga, terus sampai 40. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itu tangga dekat kata para ulama. Ya. Dan yang paling bisa kita gunakan pendapat yang menyatakan bahwa kembali kepada uruf atau budaya pandangan umumnya masyarakat yang mana dikatakan tetangga dekat. Jadi entah bisa dibilang satu komplek, satu gang, satu jalan misalnya kayak Danau Sentarum ini atau yang semisalnya itu dikatakan tetangga dekat. Kita diperintahkan berbuat baik dan beradab kepada mereka. Kemudian yang kedua kata penulis rahimahullah adalah beretika dengan adab-adab Islam bersama mereka ketika bertemu, yaitu mengucapkan salam, wajah berseri dan merendahkan suara ketika berbicara dengan mereka, mendoakan bila bersin, menjenguk ketika sakit, menyolatkan dan mengantarkan jenazah mereka sebagaimana dalam hadis atau sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang hakul muslimi alal muslim sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, dan ini sangat ditekankan lagi ketika muslim ini ada tetangga kita. Ya, baik yang kita mau ambil pandangan nempel satu rumah, sedusun, sekelurahan, sekota, segang, sekomplek. Ya, kalau kita menganggap mereka adalah tetangga kita, maka tunaikan hak yang Nabi sampaikan tersebut. Apabila berjumpa dengannya ucapkan salam. Dan inilah diantara hal yang menyedihkan diri kita kaum muslimin. Salam itu kadang hanya terucapkan kepada yang dikenal. Ya, kadang sebelahan rumah pun nggak kenal, akhirnya nggak ngucapin salam. Kemudian bila dia mengundang, penuhi undangannya selama undangannya itu tidak ada unsur yang melanggar syariat. Kalau dia minta nasihat, kata Nabi kita SAW, kasih dia nasihat yang terbaik dengan adab-adab dalam menasihati. Kalau dia bersin, dia mengucapkan tahmid, maka bertasmidlah, ucapkan yarhamukallah. Dan yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah, walaupun sepele sakitnya. Dia sakit gigi, dia sakit kepala, dia sakit hati pengen curhat, jenguk apa enggak? Jenguk enggak apa jemaah? Jenguklah, ini kan logor sakit juga gitu loh. Ya. Dan terakhir apabila dia wafat, antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kemudian yang ketiga kata penulis rahimahullah, menghormati dan memuliakan orang-orang yang lebih tua. Ini ada dalam bertetangga dan bermasyarakat. Hormati yang lebih tua, sayangi menyayangi yang kecil kata penulis, memuliakan orang yang berilmu, berbuat kebaikan kepada mereka, menolong mereka bila mereka membutuhkan bantuan, memenuhi undangan mereka selama tidak melanggar syariat, dan tidak boleh menghadiri acara syirik dan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang keempat, membimbing mereka dengan lemah lembut, ajak mereka dengan bertahap dan sabar. Ajarkan mereka baca Al-Quran, ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, dan ajarkan mereka tentang wudu dan salat yang benar. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka baik lisan, tangan maupun lainnya, tidak boleh mengunjing membicarakan aib mereka, tidak mencari-cari kejelekan atau kesalahan mereka,
dan hendaknya menutupi aib mereka. Kemudian yang keenam, sabar atas sikap bodoh mereka dan sabar atas gangguan mereka. Dan kita pungkiri di masyarakat tetangga orang-orang yang bodoh, tabiatnya aneh-aneh, dan kita diperintahkan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkan, tolak mereka dengan cara yang paling baik. Allah yang perintahkan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kata penulis rahimahullah, berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Ini tetangga dan masyarakat. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu, kata Allah, dengan cara yang ahsan, cara yang lebih baik. Allah yang mengatakan. Dan Allah juga berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya di sisi Allah. Inilah yang seharusnya ada pada diri seorang penuntut ilmu, adab-adabnya kepada karib kerabat dan juga kepada tetangga dan masyarakat. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala semoga mudahkan kita lanjutkan kepada bab yang ke-8, adab terhadap syekh, ustadz, kiai ataupun gurunya. Semoga mudahkan, ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.